Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sekarang kita akan berbicara tentang cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita tidak lebih dari 1.000 kata. Penulisan cerpen menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Ciri-ciri teks cerpen, alur cerita yang rumit, jumlah tokoh yang terbatas, waktu yang singkat, tema dalam cerpen lebih jelas, dan jumlah kata dalam cerpen berkisar antara 1.400 sampai 2.300 kata. Unsur intrinsik cerpen ada tema, latar, alur, tokoh, dan amanat. Unsur ekstrinsik dalam cerpen biasanya terdapat nilai-nilai dalam cerita seperti agama, budaya, politik, ekonomi, dan latar belakang kehidupan pengarang serta situasi sosial ketika cerita itu ditulis. Kita akan berbicara unsur intrinsik, yaitu alur. Salah satunya alur atau plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita pendek. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikut contoh cerpen berjudul Kita Gendong Bergantian. Kita gendong bergantian, karya Budi Dharma. Anak Surabaya dari kampung Kedung Buntu, berjalan menuju ke sekolahnya SD Kedongdong. Sejak Jepang datang 7 bulan yang lalu, udara selalu dipenuhi oleh bau kelaparan, kesengsaraan, dan kematian. Karena itu, ketika melihat 2 mayat tergeletak di pinggir jalan, dia tidak heran. Dia terus berjalan, dan tiba-tiba di hadapannya muncul seorang perempuan buta. "Hei, dengarkan saya. Ayah kamu akan mati. Sebentar lagi kamu akan lupa kata-kata saya, lupa bahwa kamu pernah bertemu saya." Betul, dia benar-benar lupa, dan baru ingat setelah nanti ketika dia pulang dari sekolah, melihat ayahnya dihajar oleh tetangga-tetangganya sendiri. Dia berjalan terus sampai akhirnya mencapai sekolahnya. Di sekolah dia melihat peristiwa yang sering terjadi semenjak Paket diangkat oleh Jepang untuk menjadi kepala sekolah. Dengan gaya digagah-gagahkan sambil membawa tongkat komando, Paket berjalan mondar-mandir sambil sekali membongkok menggaruk-garuk kakinya yang kudis. Dan kudis telah menyerang semua penduduk semenjak 2 bulan setelah Jepang datang. Bukan hanya itu, kadang-kadang Paket berdeham-deham lalu melontarkan dahak kental dari mulutnya. Beberapa saat sebelum lonceng berbunyi, semua orang harus berdiri rapi menghadap panggung. Dan begitu lonceng berbunyi, dengan gaya percaya diri yang sangat besar, Paket naik ke panggung. Tongkat komandonya diselipkan ke tiak, lalu dengan lagak berwibawa dia menembakkan matanya ke semua guru dan murid di lapangan. Upacara bendera dimulai. 2 guru mengerek bendera Jepang perlahan-lahan, sementara semua orang menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. 2 guru ini dan semua guru lain serta semua murid tidak ada yang memakai sepatu. Sepatu tidak lain adalah barang mewah. Lalu siapa yang memakai sepatu? Ya tentu Paket lah. Dialah satu-satunya orang yang sanggup memiliki sepatu. Setelah usai, semua orang harus membongkok-bongkok ke arah Tokyo, kiblat semua makhluk jajahan Jepang. Tibalah saatnya Paket berpidato. Tongkat komandonya diacungkan ke sana kemari sambil bersesekali membongkok menggaruk-garuk kakinya. Dan jangan lupa, kadang-kadang dia meludah meluncurkan dahak pekat. Meskipun semua orang gatal-gatal diserang kudis, tidak ada satu orang pun berani menggaruk-garuk. Kalau berani, Paket merasa diejek dan hukumannya berat. Hari ini, Paket menutup pidatonya dengan perintah untuk membantu para pahlawan Jepang dalam pertempuran melawan sekutu Barat. Perintahnya, besok pagi semua murid harus mengumpulkan buah jarak dan iles-iles sebanyak-banyaknya. Buah jarak bisa dijadikan bensin, dan iles-iles bisa dikeringkan menjadi makanan. Setelah berhenti sekejap, perintah disambung. Besok setiap guru harus membawa 20 nyamuk mati dan setiap murid harus membawa 30 nyamuk mati. Nyamuk, kata Paket menunjukkan gaya Jepang, adalah musuh bersama. Jangan heran, makin banyak nyamuk, malaria makin mengganas.
Paket tidak pernah mengatakan mengenai musuh bersama lain, yaitu kutu busuk. Kabar angin mengatakan, Jepang sengaja mengembangbiakan kutu busuk. Setelah jam malam berlaku, Jepang dan bergonda-menggondalnya, termasuk paket, menyebarkan kutu busuk ke tempat-tempat umum. Setelah pidato dan perintah dikumandangkan, semua murid serta guru harus berbaris rapi seperti serdadu Jepang. Masuk ke kelas, lalu paket masuk ke beberapa kelas secara acak. Minggu lalu paket masuk ke kelas Misbahul untuk memamerkan keperkasaannya. Begitu masuk kelas, dia mengeret Darsini, murid perempuan, dan mendudukannya di kursi guru. Dia tidak terima karena waktu upacara bendera tadi Darsini membongkok beberapa kali menggaruk-garuk kudisnya. Darsini menggeletar. Bu Guru Siti menggeletar. Semua murid menggeletar. Beberapa kutu busuk berjalan-jalan bebas di baju Darsini dan juga baju Bu Guru Siti. Baju mereka juga dipenuhi jahitan di sana-sini seperti baju rombengan. Kamu anak pelacur ya? Tidak ada satupun murid termasuk Darsini yang mengerti makna pelacur. Tubuh Darsini diguncang-guncang keras. Akhirnya Darsini menjawab, ayah saya penggali kubur. Kamu anak pelacur ya? Ibu saya tukang memandikan mayat. Paket berdeham-deham agak lama memancing dahak kental lalu membuka mulut Darsini dan memuntahkan dahak kembali ke mulut Darsini. Saya lihat ada anak yang membolos ya. Umar sakit sudah memberitahu lewat temannya Misbahul, kata Bu Guru Siti. Dengan suara menggeletar, Paket memerintah Misbahul untuk maju ke depan. Umar teman kamu ya? Dari kampung Kedung Buntu ya? Dengan kecepatan kilat, Paket melayangkan tongkat komandonya ke kepala Misbahul dan kepala Misbahul terpanting tetapi segera berdiri lagi. Jepang sudah tahu, orang kampung Kedung Buntu bajingan semua. Misbahul tahu, tapi tidak mengatakan kepada Bu Guru Siti bahwa Umar terpelanting dari kuda milik teman ayahnya, Badrul. Jepang mempunyai kekuasaan untuk merampas apapun milik penduduk. Kalau tahu, Jepang pasti akan merampas kuda Badrul, lalu menghukum Badrul dan anaknya dengan siksaan-siksaan berat. Waktu berjalan terus, lonceng berbunyi, guru dan murid boleh pulang. Ketika Misbahul akan pulang, Paket bersiul-siul sambil mempermainkan jari-jarinya. Persis seperti seorang tuan memanggil anjingnya, Misbahul gemeteran, tapi apa boleh buat. Kepala Misbahul diremas-remas dengan kekuatan penuh. Untunglah Misbahul bisa memendam rasa sakit. Ibu kamu lonte ya? Misbahul diam, tidak tahu makna lonte. Ibumu minggat kan? Sudah hampir 1 minggu dia tidak di rumah kan? Misbahul menangis terisak-isak. Memang, ibunya pergi tanpa kabar. 5 hari yang lalu ibunya hilang. Ibumu cantik ya? Misbahul tidak sanggup menjawab. Ayah kamu gila ya? Tidak. Ya, ayahmu gila. Ditinggal minggat istrinya. Ibu kamu tergila-gila sama serdadu Jepang, kepala penjara Koblen. Barang siapa berani sama Jepang, punya 2 pilihan. 1, disiksa di gedung Konpetai dan di alun-alun. 2, masuk penjara Koblen. Kepala penjara Koblen, Tuan Matsuko perlu babu. Tapi ibu kamu ingin jadi mainan Tuan Matsuko. Tangan Paket meremas-remas kepala Misbahul lagi dengan kekuatan penuh. Awas kamu kalau berani membuka mulut tentang ibumu, sambung Paket. Misbahul pulang menunduk lesu, matanya membasah. Memang dia sudah mendengar ibunya diculik dan dia juga sudah mendengar ibunya dijadikan gula-gula oleh kepala penjara Koblen. Mendekati rumahnya, Misbahul mendengar tembakan disusul dengan teriakan-teriakan ganas. Dia lari dan melihat tetangga-tetangganya memukuli ayahnya. Dekat ayahnya ada orang berkelajatan, sekarat. Ayahnya tumbang. Serdadu Jepang memerintahkan tetangga-tetangganya untuk menginjak-injak tubuh ayah Misbahul. Tidak ada yang mau. Kalau tidak mau, kamu semua akan saya tembak, kata serdadu Jepang. Tidak ada yang bergerak. Ayo, injak-injak. Sebuah tembakan menghantam salah satu seorang tetangga, langsung menggelepar. Terpaksalah tetangga-tetangganya menginjak-injak ayah Misbahul. Mau tidak mau, Misbahul harus menjadi anak yatim piatu. Tetangga-tetangga Misbahul bersujud di hadapan Misbahul memohon ampunan.
Waktu terus berjalan, Misbahul dan Umar sudah sekolah di SMP. Darsini sudah meninggal akibat tidak mau makan setiap kali disuapi. Dia teringat dahak pekat lalu muntah. Bu Guru Siti hilang setelah melawan Peket ketika Peket membentak-bentaknya karena Bu Guru Siti tidak berhasil mengumpulkan 500 nyamuk mati selama 2 hari. Peket menggamparkan tongkatnya ke kepala Bu Guru Siti, tapi entah mengapa Bu Guru Siti berhasil merebut tongkat Peket lalu berteriak, "Begundal Jepang, anjing!" setelah memukuli Peket. Bu Guru Siti hilang dan di bawah ancaman serdadu Jepang, suaminya dipukuli dan diinjak-injak oleh tetangganya sendiri. Akhirnya tersebar berita tidak jelas bahwa Jepang sudah menyerah. Pasukan sekutu akan masuk ke Indonesia, menghajar serdadu Jepang. Bukan hanya itu, sekutu akan membawa Belanda untuk menjajah lagi. Apa yang terjadi selanjutnya tidak jelas, sampai akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Jepang dan pasukan Indonesia. Pertempuran pertama meledak di markas Kanpetai di Jepang di alun-alun. Disusul pertempuran di Don Bosco, gudang senjata Jepang di Jalan Tidar. Tanpa ampun, mitralyur dan granat menghajar pasukan Indonesia. Jangan heran manakala rakyat Indonesia marah. Sangat mengherankan, Jepang sudah merampas semua senjata tajam penduduk. Ternyata banyak orang yang berlari menuju medan pertempuran membawa golok, pedang, tombak, keris, celurit, linggis, palang pintu, dan entah apa lagi. Dari mana mereka memperoleh senjata-senjata tajam itu tidak ada yang tahu. Anak-anak juga ikut berlarian berbekal katapel, pecahan batu-batu bata, dan ada pula yang membawa garpu. Misbahul dan Umar berboncengan naik kuda, bagaikan terbang menuju ke Don Bosco. Seorang anak laki-laki menyandang pedang dan golok menghalang. "Jangan ke sana, bahaya. Boleh saya pakai kudanya? Saya siap mati." Misbahul agak ragu-ragu, tapi Umar pemilik kuda mengikhlaskannya. Agaknya laki-laki itu kurang menguasai kudanya, berkali-kali oleng ke kanan dan oleng ke kiri. Dari jauh tampak ada seorang laki-laki dari terengah-engah melawan arah, dan entah bagaimana kuda itu menabrak laki-laki itu dan laki-laki itu pun bergelimpangan. Misbahul ingat pada suatu hari ketika ia sedang berjalan di Jalan Arjuno, sekonyong-konyong sirine membahana. Misbahul ditarik oleh ibunya lalu melompat ke parit. Barang siapa berani berada di jalan pada waktu ada sirine pasti celaka. Betul, waktu itu ada seorang laki-laki berusaha berlari mencari perlindungan. Belum sempat dia bersembunyi, seorang serdadu Jepang naik sepeda motor besar mengejar dan dengan sengaja ditabrakkan laki-laki itu. Setelah Misbahul dan Umar menyadari bahwa laki-laki itu tidak lain adalah Peket, mereka lari mendekatinya. Mata, hidung, dan mulut Peket mengalirkan darah. Peket meraung-raung sambil bergelimpangan untuk menahan rasa sakit. Misbahul dan Umar berpandang-pandangan. Kemudian tanpa sadar, Misbahul berkata, "Mari kita antarkan Pak Peket ke rumahnya." "Ya," kata Umar, "kita gendong bergantian."